Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Oktahandarani, biasa dipanggil Firna. Di sini saya merupakan salah satu peserta Project Based Internship Batch Desember Bank Muamalat yang bekerja sama dengan Rakamin Academy. Saya sebagai Product and Business Development Officer akan mempresentasikan final project saya terkait market strategy for expanding new market segment. Kemudian ini adalah biodata singkat saya yang dimana saya adalah fresh graduate sarjana ekonomi dari Universitas Bojonegoro dengan pengalaman riset di bidang ekonomi seperti terlibat dalam proyek studi lapangan pada beberapa industri lokal. Kemudian saya juga memiliki pengalaman dalam pendampingan dan pengabdian masyarakat, khususnya dalam mendukung pengembangan UMKM. Saya terbiasa bekerja secara analitis, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah di sektor ekonomi dan komunitas lokal. Kemudian di sini ada course dan certification yang telah saya ikuti. Yang pertama ada TOEFL Prediction Test yang diselenggarakan oleh Central Course, kemudian ada pelatihan Project Management dengan perusahaan Google yang dinaungi oleh platform Coursera, kemudian ada Fundamental Project Management yang diselenggarakan oleh Komdiki, kemudian juga ada Intermediate Project Management yang juga diselenggarakan oleh Komdiki dan juga beberapa short class yang saya ikuti dari MySkill, yaitu ada Data Visualization with Microsoft Excel dan juga Image Match, VLOOKUP, dan HLOOKUP in Microsoft Excel. Nah, di sini juga ada tertera kontak person saya, email, dan juga LinkedIn yang sudah saya cantumkan di sini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan singkat terkait Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ini merupakan bank pertama di Indonesia yang beroperasi murni berdasarkan prinsip syariah sejak 1991. Bank Muamalat ini lahir dari gagasan Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, dan juga pengusaha Muslim. Proses pendirian Bank Muamalat ini didukung penuh oleh pemerintah Indonesia dan resmi beroperasi pada 1 Mei 1992. Sejak awal, Bank Muamalat ini terus memperluas perannya menjadi bank devisa pada tahun 1994, kemudian menjadi bank persepsi pada tahun 2006, dan pada tahun 2018, Bank Muamalat ini resmi ditunjuk sebagai bank penerima setoran haji. Bank Muamalat ini juga menjadi pionir dalam berbagai inovasi, mulai dari sukuk subordinasi mudharabah, kemudian ada SRI sebagai tabungan instan pertama, kemudian ada SRI Gold Debit Visa, yang dimana itu debit syariah berchip pertama, kemudian ada MDIN dan Madina, yaitu ada digital dan internet banking syariah. Kemudian Bank Muamalat Indonesia ini berekspansi internasional di Kuala Lumpur pada 2009. Dukungan Bank Muamalat Indonesia terhadap ekosistem syariah semakin kuat melalui layanan asuransi, dana pensiun, lembaga zakat, hingga muamalat institut. Kemudian ini ada hashtag Ayu Hijrah. Melalui gerakan Ayu Hijrah yang diluncurkan sejak 2018, Bank Muamalat Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memperbaiki diri menuju kehidupan finansial yang lebih baik dan sesuai syariah baik secara individu maupun organisasi. Setelah menjelaskan singkat terkait Bank Muamalat Indonesia, ini adalah merupakan fokus utama pada final project saya. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu melakukan analisis segmen pasar berdasarkan generasi nasabah. Dan yang kedua, melakukan analisis mendalam tentang preferensi pelanggan dan tren pasar dari berbagai generasi. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan analisis data. Dari ketiga poin fokus utama final project saya ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pasar dan keuntungan dari produk deposito Bank Muamalat. Sebelum melakukan analisis data, saya terlebih dahulu melakukan proses data cleaning terhadap dataset nasabah Bank Muamalat Indonesia yang telah disediakan. Beberapa langkah pembersihan data yang saya lakukan ini meliputi, yang pertama, saya mengecek dan melakukan penghapusan terhadap missing values pada data, kemudian menambahkan kolom generasi untuk kebutuhan segmentasi saya agar memudahkan saya untuk melihat per generasi, kemudian melakukan standarisasi format data agar seluruh
variabel menjadi konsisten dan siap dianalisis lebih lanjut. Setelah melakukan data cleaning, kemudian saya langsung melakukan analisis yang pertama, yaitu fokus saya terkait potensi likuiditas berdasarkan generasi. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, terlihat pola yang cukup menarik pada perilaku nasabah berdasarkan generasi. Generasi X mendominasi baik dari sisi jumlah maupun saldo, sehingga menjadi peluang utama bagi bank untuk melakukan cross-selling produk investasi syariah yang lebih kompleks dan beragam. Sementara itu, Gen Z memiliki rata-rata saldo sebesar 24,48 juta, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan generasi milenial yang menunjukkan bahwa generasi muda ini mulai sadar akan pentingnya menabung atau memiliki profit risiko yang cenderung konservatif dengan likuiditas yang tinggi. Di sisi lain, baby boomers menunjukkan saldo terendah yang kemungkinan besar karena dana mereka mulai dialokasikan untuk masa pensiun atau telah dipindahkan ke aset yang tidak lancar seperti properti ataupun emas. Tren ini memberikan insight strategis bagi pengembangan produk dan pendekatan pemasaran yang berbeda untuk setiap generasinya. Kemudian analisis kedua ini berfokus terhadap kepemilikan deposito berdasarkan generasi. Nah, berdasarkan hasil visualisasi data di pie chart ini, terlihat bahwa 80% nasabah telah menggunakan produk deposito, yang menunjukkan tingkat adopsi dan kepercayaan yang tinggi terhadap produk deposito bank muamalat. Namun masih terdapat 20% nasabah yang belum memiliki deposito, sehingga kelompok ini dapat menjadi peluang pasar yang dikembangkan nantinya. Kemudian dari visualisasi data berdasarkan generasi X dan milenial ini merupakan pengguna deposito terbesar karena memiliki stabilitas pendapatan dan kebutuhan perencanaan keuangan jangka panjang. Sementara itu, Gen Z memiliki potensi yang besar, namun tingkat adopsinya masih rendah karena deposito belum menjadi prioritas investasi. Adapun baby boomer memberikan kontribusi paling kecil sehingga bukan menjadi fokus utama pertumbuhan. Dari pola ini dapat disimpulkan bahwa usia dan kemapanan finansial dan literasi keuangan sangat mempengaruhi kepemilikan deposito. Oleh karena itu, strategi pemasaran perlu difokuskan pada edukasi keuangan dan pendekatan digital, khususnya untuk Gen Z dan milenial, agar adopsi produk deposito ini dapat meningkat secara berkelanjutan. Dan analisis yang ketiga ini, saya berfokus pada penetrasi pasar yang dimana pada data tersebut menunjukkan bahwa wira swasta menjadi segmen pasar utama bagi produk deposito, karena tidak hanya merupakan kelompok terbesar, tapi juga memberikan kontribusi tertinggi terhadap jumlah nasabah yang mengambil deposito. Hal ini mengindikasi bahwa segmen ini memiliki likuiditas yang baik serta kebutuhan tinggi terhadap instrumen simpanan yang aman dan menguntungkan, sehingga layak menjadi fokus utama dalam strategi retensi dan pengembangan produk. Di sisi lain, sektor formal seperti PNS, karyawan swasta, dan admin memperlihatkan tingkat minat yang stabil dengan jumlah nasabah yang relatif konsisten di setiap kategori. Stabilitas ini mencerminkan perilaku keuangan yang cenderung konservatif dan terencana, menjadikan segmen ini lebih cocok untuk strategi pemasaran berkelanjutan dengan pendekatan edukasi dan penawaran nilai jangka panjang. Nah, selain itu, mahasiswa juga muncul sebagai peluang pasar muda yang menjanjikan dengan tingkat adopsi deposito yang kompetitif. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran investasi sejak dini, sehingga membuka peluang bagi bank untuk membangun hubungan jangka panjang melalui produk deposito dengan nilai awal rendah dan fitur yang lebih fleksibel. Secara keseluruhan, tingginya tingkat konversi produk deposito, di mana jumlah nasabah yang mengambil deposito ini jauh melampaui yang menolak, menegaskan bahwa produk ini memiliki produk fit market fit yang
kuat. Hal ini memberi sinyal positif bagi manajemen untuk melanjutkan ekspansi pemasaran tanpa perlu perubahan fundamental pada produk. Namun demikian, kategori pekerjaan yang tidak diketahui, yang jumlahnya juga cukup signifikan, menjadi perhatian strategis. Kekosongan data ini berpotensi menghambat ketepatan segmentasi dan efektivitas kampanye di masa depan, sehingga mungkin diperlukan pembaruan dan validasi data nasabah sebagai prioritas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Nah, dan yang terakhir ini adalah analisis saya terkait fokus segmentasi produk, yang dimana berdasarkan data visualisasi ini terlihat jelas bahwa alasan seseorang untuk menempatkan deposito ini sangat dipengaruhi oleh fase hidup dan prioritas generasi mereka masing-masing. Jika kita lihat, kelompok milenial ini fokus utama mereka sangat condong pada persiapan masa depan dan gaya hidup berkeluarga, di mana instrumen investasi dan dana pendidikan menjadi pendorong utama. Hal ini berbanding terbalik dengan Gen Z yang cenderung lebih mengutamakan pengalaman atau experience di masa sekarang, yang terlihat dari tingginya minat mereka menabung untuk kebutuhan liburan. Nah, sementara itu untuk generasi X menunjukkan pola yang sangat matang dengan fokus yang beralih pada persiapan masa purna bakti. Ini tercermin dari lonjakan signifikan pada alasan dana pensiun serta kebutuhan ibadah seperti umroh. Nah, tantangan pasar dan segmen khusus satu temuan ini perlu kita perhatikan adalah tingginya angka masyarakat yang menyatakan belum tertarik di semua kategori generasi, terutama pada milenial dan Gen Z. Ini mengindikasi bahwa adanya celah besar dalam edukasi pasar atau kurangnya relevansi produk deposito konvensional dengan gaya hidup mereka saat ini. Kemudian, di sisi lain, keterlibatan kelompok baby boomer dalam data ini terlihat paling rendah. Nah, kemungkinan rendahnya partisipasi ini disebabkan karena mereka memiliki instrumen keuangan yang sudah mapan atau memang jumlah subjek dalam kategori ini lebih sedikit. Namun, bagi mereka yang masih aktif menabung, dana pensiun tetap menjadi motif utama yang mendominasi di generasi baby boomer. Slide selanjutnya ini adalah market strategi. Nah, berdasarkan data visualisasi yang telah saya jabarkan tadi, terlihat bahwa meskipun produk deposito Bank Muamalat ini sudah memiliki tingkat adopsi yang tinggi, tetapi masih terdapat peluang pengembangan pasar yang sangat besar jika strategi pemasaran disesuaikan dengan karakteristik masing-masing per generasinya. Maka dari itu, saya telah merancang beberapa strategi yang dimana ini kita lihat dari per generasinya. Yang pertama itu ada Gen Z. Untuk segmen Gen Z ini, strategi yang digunakan adalah early market penetration. Data menunjukkan bahwa rata-rata saldo Gen Z sudah cukup tinggi, namun tingkat kepemilikan depositonya masih rendah. Hal ini menandakan bahwa kendala utama bukan pada kemampuan finansial, melainkan pada prioritas dan pemahaman produk itu sendiri. Oleh karena itu, deposito perlu diposisikan sebagai produk yang relevan dengan gaya hidup Gen Z seperti deposito tujuan untuk berlibur ataupun dana masa depan, dengan nominal awal yang lebih ringan dan proses digital melalui aplikasi Muamalat DIM. Kemudian pendekatan ini bertujuan untuk membangun loyalitas sejak dini sebelum mereka beralih ke instrumen investasi yang lebih berisiko. Nah, strategi yang kedua ini pada segmen milenial, yang dimana untuk generasi milenial, strategi yang diterapkan adalah digital convenience strategi. Kelompok ini memiliki saldo yang cukup solid, tetapi memiliki tekanan finansial dari gaya hidup dan kebutuhan keluarga. Bagi generasi milenial ini, kemudahan dan kecepatan jauh lebih penting dibandingkan imbal hasil semata.
Oleh karena itu, deposito harus dapat dibuka secara online tanpa perlu ke kantor cabang, serta dikaitkan dengan tujuan finansial seperti dana pendidikan maupun perencanaan keluarga. Dengan memanfaatkan strategi ini, deposito dapat dipersepsikan bukan sebagai produk konvensional, melainkan sebagai solusi keuangan modern. Nah, selanjutnya pada strategi yang ketiga ini, untuk segmen Gen X, yang dimana Gen X ini merupakan pasar utama bank muamalat karena memiliki rata-rata saldo tertinggi dan tingkat finansial yang kuat. Strategi yang digunakan pada segmen ini adalah high value retention strategy, yang dimana ini berfokus bukan pada edukasi produk, melainkan pada kepercayaan, keamanan, dan layanan personal. Implementasinya ini dilakukan melalui penawaran deposito, nominal besar, layanan prioritas, serta komunikasi yang menekankan perencanaan pensiun dan pendidikan anak. Nah, strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan dana liquid terbesar yang dimiliki oleh bank juga. Dan yang terakhir ini ada strategi untuk Gen baby boomer, yang dimana untuk baby boomer ini pendekatan yang digunakan adalah defensive dan retention strategi. Pada data menunjukkan kontribusi segmen di ini paling kecil, sehingga fokusnya bukan pertumbuhan, melainkan menjaga dana yang sudah ada agar tetap berada di bank muamalat. Strategi ini dilakukan dengan menekankan keamanan data, kejelasan akad syariah, serta pelayanan personal di kantor cabang. Nah, produk deposito ini untuk dana pensiun dan ibadah menjadi nilai utama bagi segmen baby boomer sendiri. Kemudian yang terakhir ini adalah kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan data visualisasi, dapat disimpulkan bahwa produk deposito bank muamalat ini telah memiliki tingkat adopsi dan kepercayaan yang sangat tinggi. Ini tercermin dari dominasi nasabah yang telah menggunakan produk. Namun, peluang pertumbuhan ke depan tidak lagi terletak pada perubahan produk, melainkan pada ketepatan strategi pasar berbasis generasi. Setiap generasi memiliki motivasi, perilaku, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang spesifik dan relevan. Dengan mengoptimalkan beberapa strategi seperti digitalisasi untuk Gen Z dan milenial, retensi bernilai tinggi untuk Gen X, dan strategi defensif untuk baby boomer, maka bank muamalat dapat meningkatkan penetrasi pasar secara berkelanjutan sekaligus menjaga stabilitas dana jangka panjang. Baik, demikian pemaparan final project based internship saya Bank Muamalat yang bekerja sama dengan Rakamin Academy. Bagi rekan-rekan yang ingin berdiskusi lebih lanjut secara profesional, silakan menghubungi saya melalui LinkedIn atau email yang telah saya cantumkan pada slide tersebut. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.